FIFA minta maaf. Usai kontroversi Indonesia versus Bulgaria, janji datangkan Argentina ke GBK. Bahkan, organisasi sepak bola dunia FIFA sampai harus turun tangan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagai bentuk penebusan, FIFA kini disebut-sebut berencana menghadirkan raksasa dunia, Argentina National Football Team, untuk menghadapi Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kontroversi pertandingan ini? Mari kita bahas semuanya dalam cerita lengkap yang dramatis ini. Simak semua faktanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bulgaria awalnya dipandang sebagai momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Ajang FIFA Series 2026 menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim Eropa. Stadion Gelora Bung Karno Stadion malam itu dipenuhi puluhan ribu supporter yang datang dengan harapan besar. Atmosfernya luar biasa. Lautan merah putih memenuhi tribun. Semua orang ingin melihat skuad Garuda menunjukkan kualitas terbaiknya. Di bawah arahan pelatih asal Kanada, John Herdman, Timnas Indonesia memang sedang berada dalam momentum yang sangat positif. Permainan cepat, agresif, dan penuh kreativitas menjadi ciri khas tim ini. Banyak analis sepak bola bahkan mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim Asia dengan perkembangan paling pesat saat ini. Dan pertandingan melawan Bulgaria dianggap sebagai ujian penting. Sejak peluit pertama dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi dilakukan sejak lini depan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Statistik pertandingan bahkan menunjukkan dominasi yang cukup mencolok. Penguasaan bola lebih tinggi, jumlah tembakan lebih banyak, tekanan konstan di area pertahanan lawan. Permainan cepat dan kombinasi umpan pendek membuat pertahanan Bulgaria beberapa kali terlihat kewalahan. Publik stadion pun semakin percaya bahwa kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Namun, situasi di lapangan ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Alih-alih meladeni permainan terbuka, Bulgaria justru memilih strategi yang sangat defensif. Mereka bermain sangat dalam, hampir seluruh pemain bertahan berada di area sendiri. Strategi ini memang sah dalam taktik sepak bola. Namun, bagi banyak penonton, permainan Bulgaria terasa terlalu pasif. Serangan mereka hampir tidak terlihat. Fokus utama mereka hanyalah bertahan dan menunggu kesalahan Indonesia. Hal ini membuat tempo pertandingan menjadi tidak seimbang. Indonesia menyerang, Bulgaria bertahan total. Namun, drama sebenarnya baru saja mulai. Momen paling kontroversial terjadi di pertengahan pertandingan. Seorang pemain Bulgaria tiba-tiba terjatuh di dalam kotak penalti Indonesia. Wasit tanpa ragu langsung menunjuk titik putih. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari pemain Indonesia. Banyak yang menilai bahwa insiden itu bukan pelanggaran. Dalam tayangan ulang, terlihat adanya indikasi diving. Namun, keputusan wasit tidak berubah. Penalti tetap diberikan. Gol dari situasi tersebut langsung mengubah arah pertandingan. Dan sejak saat itu, suasana pertandingan berubah drastis. Setelah unggul, para pemain Bulgaria semakin sering melakukan aksi yang memancing kritik. Beberapa kali mereka terlihat berguling-guling di lapangan, memperlambat permainan, mengulur waktu saat restart pertandingan. Bagi banyak pengamat sepak bola, tindakan seperti ini dianggap merusak semangat fair play. Supporter di stadion pun mulai bersuara. Sorakan protes terdengar dari berbagai sudut tribun. Media sosial juga langsung dipenuhi komentar dari para penggemar sepak bola. Kontroversi pertandingan ini pun mulai menyebar ke seluruh dunia. Tak butuh waktu lama hingga pertandingan ini menjadi topik hangat di berbagai media olahraga. Analis sepak bola, komentator, hingga mantan pemain ikut memberikan pendapat mereka. Sebagian besar menyoroti dua hal utama, yaitu keputusan penalti yang dianggap kontroversial, dan gaya bermain Bulgaria yang dinilai terlalu defensif dan penuh drama.
banyak yang merasa pertandingan ini tidak mencerminkan kualitas kompetisi internasional. Tekanan publik terhadap FIFA pun semakin besar. Di tengah kritik yang terus berdatangan, organisasi sepak bola dunia FIFA akhirnya memberikan tanggapan resmi. Dalam pernyataan tersebut, FIFA mengakui bahwa pertandingan itu menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan mereka juga menyebut bahwa pertandingan itu tidak memberikan pengalaman kompetitif yang ideal bagi Indonesia. Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik. Namun, yang lebih mengejutkan datang setelahnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, FIFA berjanji akan menghadirkan lawan yang lebih kuat dan sepadan untuk Indonesia pada agenda FIFA Matchday berikutnya. Dan nama yang muncul sebagai kandidat utama benar-benar membuat dunia sepak bola terkejut. Tim yang dimaksud adalah raksasa dunia, Argentina National Football Team. Tim yang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola. Tim yang dipimpin oleh pelatih sukses Lionel Scaloni. Jika pertandingan ini benar-benar terjadi, maka dunia akan menyaksikan duel luar biasa. Pertandingan ini bukan hanya soal pemain, ini juga soal adu taktik antara dua pelatih hebat. Di kubu Indonesia ada John Herdman, pelatih yang dikenal mampu membangun tim dengan mental kuat dan permainan cepat. Sementara di sisi Argentina ada Lionel Scaloni, sosok yang sukses membawa negaranya meraih kejayaan global. Pertemuan dua pelatih ini akan menjadi duel strategi yang sangat menarik. Jika pertandingan melawan Argentina benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi salah satu laga paling bergengsi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal kemenangan, namun tentang pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim terbaik dunia, bahwa perkembangan sepak bola Indonesia benar-benar nyata, dan bahwa skuad Garuda siap melangkah ke level yang lebih tinggi. Kontroversi pertandingan melawan Bulgaria mungkin meninggalkan kekecewaan, namun dari kontroversi itu muncul peluang besar, peluang untuk menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia. Kini, publik Indonesia menunggu, apakah janji FIFA akan benar-benar terwujud? Apakah Stadion Gelora Bung Karno akan kembali menjadi saksi duel besar antara Indonesia dan Argentina? Satu hal yang pasti, jika pertandingan itu terjadi, dunia akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia siap menghadapi Argentina National Football Team? Dan apakah laga tersebut bisa menjadi pembuktian bahwa Garuda kini layak bersaing di level dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel ini supaya kita bisa terus membahas perkembangan terbaru dunia sepak bola Indonesia. Karena di sini, kita selalu menghadirkan cerita sepak bola paling panas, paling dramatis, dan paling seru untuk kalian semua. Karma instan, Malaysia gagal ke Piala Asia 2027 usai dibantai Vietnam. Publik ingat kontroversi wasit final FIFA Series. Harapan mereka untuk tampil di AFC Asian Cup 2027 harus pupus setelah kekalahan menyakitkan dari Vietnam National Football Team. Namun yang membuat cerita ini semakin panas adalah reaksi publik yang langsung mengaitkan kekalahan tersebut dengan kontroversi besar di FIFA Series 2026. Kontroversi yang melibatkan pertandingan final antara Indonesia National Football Team melawan Bulgaria. Benarkah ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada cerita panjang di balik drama ini? Mari kita bahas semuanya dalam kisah panas sepak bola Asia Tenggara yang kembali mengguncang publik. Tonton hingga selesai. Sebelum pertandingan melawan Vietnam dimulai, optimisme tinggi menyelimuti kubu Malaysia National Football Team. Mereka datang dengan target jelas, mengamankan tiket menuju AFC Asian Cup 2027. Turnamen ini merupakan salah satu panggung paling prestisius di sepak bola Asia. Bagi Malaysia, lolos ke Piala Asia bukan hanya soal prestasi, ini juga soal harga diri sepak bola nasional. Namun pertandingan yang mereka jalani justru berubah menjadi mimpi buruk. Di sisi lain, Vietnam National Football Team datang dengan persiapan yang sangat matang. Sejak menit awal pertandingan, Vietnam langsung menunjukkan intensitas tinggi.
Permainan mereka cepat, terorganisir, dan penuh tekanan. Lini tengah Vietnam mampu mengendalikan ritme permainan, sementara lini depan mereka terus mengancam pertahanan Malaysia. Hasilnya mulai terlihat ketika Vietnam berhasil mencetak gol pembuka. Stadion langsung bergemuruh dan tekanan terhadap Malaysia semakin meningkat. Setelah kebobolan gol pertama, permainan Malaysia mulai terlihat goyah. Koordinasi lini belakang mereka tampak kurang solid. Beberapa kali pemain Vietnam berhasil menembus pertahanan dengan relatif mudah. Gol kedua pun tercipta. Situasi semakin sulit bagi Malaysia. Upaya mereka untuk bangkit justru sering terhenti di lini tengah. Kurangnya kreativitas dalam membangun serangan membuat peluang mereka sangat terbatas. Vietnam akhirnya menambah gol ketiga. Skor 3-0 membuat pertandingan hampir mustahil diselamatkan. Malaysia sempat memperkecil ketertinggalan dengan 1 gol balasan, namun gol tersebut datang terlalu terlambat. Skor akhir 3-1 memastikan kemenangan bagi Vietnam National Football Team dan sekaligus memastikan kegagalan Malaysia untuk lolos ke AFC Asian Cup 2027. Bagi para pendukung Harimau Malaya, hasil ini sangat mengecewakan. Namun drama sebenarnya baru dimulai setelah pertandingan berakhir. Tak lama setelah laga berakhir, media sosial langsung dipenuhi komentar dari para penggemar sepak bola. Topik kegagalan Malaysia menjadi trending, namun yang paling mengejutkan adalah narasi yang berkembang. Banyak netizen yang menyebut kekalahan tersebut sebagai karma instan. Narasi ini langsung dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya di FIFA Series 2026. Beberapa waktu sebelumnya, Indonesia National Football Team harus menelan kekalahan pahit di final FIFA Series 2026. Dalam pertandingan melawan Bulgaria, sebuah keputusan wasit menjadi sorotan besar. Sebuah penalti kontroversial diberikan kepada Bulgaria di momen penting pertandingan. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari pemain Indonesia. Banyak pengamat menilai insiden tersebut tidak layak dianggap pelanggaran. Namun keputusan tetap tidak berubah, dan gol dari penalti itu akhirnya menjadi titik balik kekalahan Indonesia. Situasi semakin panas ketika muncul kabar bahwa wasit yang memimpin pertandingan tersebut disebut-sebut berasal dari Malaysia. Informasi ini langsung menyebar luas di media sosial. Para supporter Indonesia yang selama ini memiliki rivalitas panjang dengan Malaysia pun bereaksi keras. Banyak yang menilai keputusan tersebut tidak adil. Bahkan ada yang menyebut pertandingan tersebut sebagai salah satu laga paling kontroversial dalam turnamen tersebut. Narasi ini terus berkembang hingga akhirnya muncul istilah yang ramai dibicarakan, karma sepak bola. Ketika Malaysia kalah dari Vietnam, publik langsung menghubungkan dua peristiwa tersebut. Menurut sebagian netizen, kekalahan Malaysia merupakan balasan atas kontroversi yang sebelumnya terjadi. Tentu saja narasi ini lebih bersifat emosional daripada fakta. Namun dalam dunia sepak bola, emosi seringkali memainkan peran besar. Rivalitas, kebanggaan nasional, dan sejarah panjang pertemuan menjadi setiap peristiwa menjadi sangat sensitif. Sejumlah pengamat mencoba memberikan pandangan yang lebih objektif. Menurut mereka, kekalahan Malaysia lebih disebabkan oleh faktor teknis. Beberapa masalah yang disorot antara lain, koordinasi lini belakang yang kurang solid, minimnya kreativitas di lini tengah, penyelesaian akhir yang tidak efektif. Sementara Vietnam National Football Team dinilai tampil jauh lebih siap. Mereka bermain disiplin dan memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Terlepas dari berbagai analisis tersebut, satu hal yang jelas, rivalitas antara Indonesia National Football Team dan Malaysia National Football Team kembali menjadi sorotan. Dua negara ini memang memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola. Setiap pertandingan selalu dipenuhi emosi tinggi, dan setiap kontroversi selalu memperpanjang cerita rivalitas tersebut. Sepak bola Asia Tenggara sekali lagi membuktikan bahwa ia tidak pernah kekurangan drama. Kekalahan Malaysia dari Vietnam mungkin hanyalah satu pertandingan dalam kalender sepak bola. Namun bagi para penggemar, cerita di baliknya jauh lebih besar. Kontroversi, rivalitas, hingga narasi karma membuat kisah ini menjadi bahan perbincangan di seluruh kawasan. Kini pertanyaannya adalah apakah rivalitas ini akan semakin panas? Ataukah kedua negara akan fokus memperbaiki kualitas sepak bola mereka di masa depan?
Satu hal yang pasti, selama bola masih bergulir di Asia Tenggara, drama seperti ini akan selalu ada. Menurut kalian bagaimana? Apakah kekalahan Malaysia National Football Team dari Vietnam National Football Team memang murni faktor permainan? Atau ada cerita lain yang membuat publik menyebutnya sebagai karma? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kita bisa terus membahas drama paling panas di dunia sepak bola Asia. Karena di sini, setiap pertandingan selalu punya cerita. Viral di Eropa, Jose Mourinho ngamuk, Indonesia dipuji setinggi langit, Bulgaria dihujat habis-habisan usai menang tipis 1-0. Negara peringkat FIFA 87 malah bermain parkir bis melawan negara peringkat FIFA 122 di FIFA Series 2026. Simak semua komentar pedasnya hingga selesai. Sebuah pertandingan yang di atas kertas terlihat biasa saja. Tim dengan peringkat lebih tinggi menghadapi tim yang dianggap underdog. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru membalikkan logika dan memicu kontroversi besar hingga ke panggung dunia. Inilah kisah panas di balik laga Timnas Indonesia melawan Bulgaria di ajang FIFA Series 2026. Sebuah pertandingan yang berakhir 1-0, tapi meninggalkan cerita yang jauh lebih besar dari sekedar skor. Sejak peluit pertama dibunyikan, satu hal langsung terasa berbeda. Tim yang kini dilatih oleh John Herdman tampil penuh percaya diri. Tidak ada rasa minder, tidak ada permainan bertahan pasif. Sebaliknya, Indonesia justru tampil menekan, agresif, berani, dan penuh determinasi. Serangan demi serangan dibangun dari lini tengah. Pergerakan cepat di sisi sayap membuat pertahanan Bulgaria terlihat tidak nyaman. Di sisi lain, Bulgaria yang seharusnya lebih diunggulkan justru bermain sangat hati-hati. Mereka lebih banyak menunggu, bertahan, dan sesekali mencoba serangan balik. Pertanyaannya, kenapa tim unggulan justru terlihat takut? Laga berjalan ketat hingga akhirnya momen krusial datang. Bek naturalisasi Indonesia, Kevin Dix, melakukan tackle di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras. Pemain Indonesia protes. Bangku cadangan ikut bereaksi. Banyak yang menilai itu adalah keputusan 50-50. Apakah itu benar-benar pelanggaran? Atau hanya keputusan yang terlalu cepat? Namun, dalam sepak bola, keputusan wasit adalah final. Bulgaria pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Gol tercipta, skor berubah menjadi 1-0. Dan disitulah arah pertandingan berubah. Indonesia menyerang, Bulgaria bertahan. Setelah tertinggal, Indonesia tidak menyerah. Justru sebaliknya, mereka semakin menggila. Tekanan demi tekanan diberikan ke pertahanan Bulgaria. Peluang demi peluang tercipta. Namun sayangnya, penyelesaian akhir belum berpihak. Sementara itu, Bulgaria memilih jalan yang sangat jelas, bertahan total. Bahkan banyak yang menyebut mereka parkir bis. Dan disinilah kontroversi besar mulai muncul. Usai pertandingan, dunia sepak bola dikejutkan oleh komentar dari sosok legendaris, Jose Mourinho. Alih-alih memberikan pujian kepada tim pemenang, Mourinho justru memberikan sorotan kepada Indonesia. Ia berkata, "Saya melihat sesuatu yang jarang. Tim dengan peringkat lebih rendah bermain tanpa rasa takut." Kalimat itu langsung menggema. Ia bahkan menambahkan bahwa Indonesia bermain dengan hati, dengan keberanian, dan dengan mental untuk menang. Sebaliknya, komentarnya terhadap Bulgaria jauh lebih tajam. Mourinho tidak menahan diri.
ia secara terang-terangan mengkritik gaya permainan Bulgaria. Tim dengan peringkat 87 tidak seharusnya bermain seperti itu melawan tim peringkat 122. Ia menyebut permainan mereka terlalu defensif, terlalu monoton, dan bahkan bisa disebut memalukan. Bayangkan, tim yang menang justru dikritik, tim yang kalah justru dipuji. Itulah yang membuat pertandingan ini meledak di media sosial. Komentar Mourinho langsung viral. Di Asia Tenggara, nama Indonesia menjadi trending. Di Eropa Timur, media Bulgaria ramai membahas kritik tersebut. Sebagian penggemar Bulgaria marah. Mereka merasa strategi tim mereka sah karena hasil akhirnya adalah kemenangan. Namun di sisi lain, banyak analis sepak bola justru setuju dengan Mourinho. Mereka menilai Bulgaria terlalu bermain aman, kurang kreativitas, dan hanya mengandalkan momen, seperti penalti. Meski kalah di papan skor, Indonesia justru mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Respect, pengakuan, dan perhatian dunia. Permainan agresif, mental kuat, dan keberanian menghadapi tim lebih tinggi peringkatnya menjadi sorotan utama. Mourinho bahkan mengatakan, jika mereka terus bermain seperti ini, peringkat FIFA hanyalah angka. Kalimat itu bukan sekedar pujian, itu adalah sinyal bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Perubahan besar di era Herdman. Di bawah kepemimpinan John Herdman, terlihat jelas perubahan besar. Indonesia kini bermain dengan struktur, dengan intensitas, dan dengan kepercayaan diri tinggi. Bukan lagi tim yang hanya bertahan, tapi tim yang berani menyerang siapapun. Dan itu yang membuat Mourinho terkesan. Siapa yang sebenarnya menang? Jika melihat skor, jawabannya jelas. Bulgaria menang 1-0. Namun, jika melihat permainan, jika melihat mentalitas, jika melihat dampak, jawabannya bisa berbeda. Indonesia mungkin kalah angka, namun mereka memenangkan hati banyak orang. Dampak jangka panjang. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pesan untuk dunia bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Untuk Bulgaria, bahwa kemenangan tanpa identitas bisa menjadi bumerang. Dan untuk para penggemar sepak bola, bahwa terkadang cerita terbesar tidak ditentukan oleh skor akhir. Sepak bola selalu punya cara unik untuk bercerita. Kadang, tim yang kalah justru menjadi pemenang sejati. Dan tim yang menang justru dipertanyakan. Pertandingan antara Indonesia dan Bulgaria ini adalah bukti nyata. Skor 1-0 mungkin akan tercatat di sejarah. Namun yang akan diingat adalah bagaimana Indonesia bermain tanpa takut. Dan bagaimana satu komentar dari Jose Mourinho berhasil mengubah cara dunia melihat pertandingan ini. Jadi, menurutmu, apakah Indonesia benar-benar kalah? Atau justru mereka sedang menunjukkan bahwa era baru telah mulai? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena cerita ini belum selesai.